Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruh alam semesta. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman milenial semua, siapa saja orang yang merugi di hadapan Allah itu? Orang yang rugi di hadapan Allah bukan orang yang tidak punya jabatan, bukan orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya pekerjaan, bukan orang yang hina menurut manusia, akan tetapi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis diuraikan, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, orang yang datang di hadapan Allah dengan amal sholatnya, dengan amal puasanya, dengan amal hajinya, dengan amal zakatnya, akan tetapi di sisi lain orang tersebut membawa kejelekan. Akan tetapi di sisi lain orang tersebut pernah menyakiti hati orang, baik itu secara lisan, tingkah laku, ataupun dengan hal yang lainnya. Jadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya katakan tadi, bukan dia yang tidak punya jabatan, bukan dia yang tidak punya uang, bukan dia yang tidak punya pekerjaan. Akan tetapi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia datang menghadap Allah dengan semua amal sholatnya, dengan semua amal puasanya, dengan semua amal zakatnya, dengan semua amal sodakohnya, akan tetapi dia juga membawa amal kejelekannya dia. Jelek terhadap tetangga, jelek terhadap sesama manusia, jelek terhadap ikhwan. Itu adalah ciri orang yang rugi di hadapan Allah. Karena apa? Karena ketika kita punya amal sholat, ketika kita punya amal puasa, ketika kita punya amal zakat, ketika kita punya amal haji, tetapi satu kali kita pernah membuat sakit hati orang lain, maka kita akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang pernah kita sakiti, karena orang yang kita pernah lukai hatinya, perasaannya, jiwa dan raganya, dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membayar dosa kita terhadap orang tersebut dengan amal kebaikan kita. Sehingga pada akhirnya ketika amal kebaikan kita tidak cukup untuk membayar hal tersebut, maka dosa orang tersebut akan kita pikul di hadapan Allah. Na'udzubillah. Nah, sekali lagi buat generasi milenial yang berada di tahun 2020. Jadi dari sini kita bisa mengetahui dan dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita punya ibadah yang baik di hadapan Allah, akan tetapi kita juga harus memperbaiki amal perbuatan kita terhadap sesama muslim dan muslimah, terhadap sesama manusia. Maka dalam hadis lain juga dikatakan yang pada intinya
hablum minallah, hablum minannas. Jadi ketika kita berbuat baik apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita juga harus berbuat baik terhadap tetangga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat pembicaraan saya ada manfaatnya bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.